Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, seperti yang kita pahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan jin untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Manusia yang ingkar terhadap perintah ini itu dinamakan dengan orang-orang kafir. Sedangkan jin yang mengingkari perintah ini dinamakan dengan syaitan atau syaitan dalam bahasa Qur'annya. Kemudian dalam perkembangannya, jin-jin yang kafir dinamakan setan. Ini bersekongkol dan menjadi bala tentaranya iblis untuk menggelincirkan manusia dengan berbagai macam cara dan jalan dari hal-hal yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang namanya iblis, pada hakikatnya cuma satu saja, yaitu ingkar kepada perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Iblis inilah yang kemudian menjadi sesepuh atau raja, biang atau dedengkotnya para setan. Seluruhnya akan tunduk kepada komando iblis, akan taat dan setia akan perintah iblis untuk mencari teman yang sebanyak-banyaknya guna untuk menemani mereka di neraka nanti. Maka mereka pun melakukan satu proklamasi yang bisa kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 16 dan 17, di mana iblis dengan tegas menyatakan, iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya untuk tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 16. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka untuk bersyukur. Di mana dengan iblis dengan tegas menyatakan, wahai Allah, dari sebab engkau telah menghukum saya, dari sebab engkau telah mengusir saya dari syurga, maka saya berjanji akan menipu, akan menggelincirkan mereka, Adam dan keturunannya, dari jalanmu yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Tidak lain ialah Islam. Dengan berbagai cara dan jalan, iblis dan bala tentaranya akan berusaha menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus. Caranya bagaimana? Ayat ke-17 menjawab, summa la atiyan, akan kami datangi mereka, akan kami goda mereka dari arah sebelah depan. Kalau cara itu tidak mudah, kalau cara itu tidak kena, wa min khalfihim, kami goda mereka dari sebelah belakang. Andai kata cara itu pun tidak mempan, wa an aimanihim, dari arah sebelah kanan mereka. Kalaupun itu gagal,
wa an samalihim, kami datang dari arah sebelah kiri. Pendeknya, dari 4 penjuru angin, iblis dan bala tentaranya bernama syaitan belum akan puas sebelum kita tergelincir dari jalan yang lurus yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa kalau iblis menggoda dari arah sebelah depan, yang dimaksud dari arah depan di dunia, sehingga manusia menjadikan dunia menjadi tujuan akhir dari seluruh kegiatan hidupnya. Ia pergi pagi, pulang sore, peras keringat banting tulang. Tidak ada yang dikejar kecuali dunia, dan cuma untuk kepentingan dunia saja. Dunia yang membuat orang berpaling daripada akhirat, dunia yang membuat orang-orang lupa untuk tujuan penciptaannya. Maka dunia termasuk perangkap iblis. Apa isi dunia itu? Biasanya yang lazim itu 3 ta: harta, tahta, wanita. Itu yang membuat manusia jadi sibuk sampai lupa kepada tujuan penciptaannya. Untuk apa ia diciptakan oleh Allah? Ini wa'am min baina aidihim, kami goda mereka dari arah depan dengan menyodorkan dunia dalam bentuk yang hijau ranau, dunia dalam bentuk yang manis sehingga mereka tenggelam di dalamnya lalu melupakan akhirat. Kalau cara itu juga tidak kena, wa min khalfihim, kami datang dari sebelah belakang mereka, kami lupakan mereka kepada akhirat. Itu mah urusan nanti. Bagaimana saja, yang penting yang kita hadapi sekarang apa? Yaitu dunia. Akhirat kita belum tahu dan bahkan belum tentu ada. Yang sudah ada pasti saja kita garap. Melupakan akhirat. Wa an aimanihim, yang dimaksud dari arah sebelah kanan, iblis dan setan selalu menghalang-halangi manusia untuk berbuat kebaikan. Karena kanan adalah lambang kebajikan, sedangkan an samailihim, kiri adalah lambang kejahatan. Dicegahnya kita berbuat kebajikan dan dibisikkannya kita untuk selalu melakukan kejahatan dan kemungkaran. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan akan kamu dapati sedikit sekali di antara manusia yang bersyukur atas nikmat yang telah engkau berikan kepada mereka. Ditanamkan rasa ingkar kepada nikmat. Jika kita tidak kufur iman, dibuatnya kufur nikmat. Mengeluh padahal hidup sudah serba cukup. Merasa masih sangat kurang, padahal orang lain sudah titik liurnya melihat keadaan kita. Sedikit sekali di antara mereka yang pandai bersyukur kepada nikmat yang telah engkau berikan itu ya Allah. Jadi untuk ingkar nikmat, bisikan selalu datang dari iblis. Coba lihat itu, temanmu yang tidak pernah sholat rezekinya lancar. Kamu berhenti saja sholat, yang tidak pernah ke masjid pangkatnya naik terus. Udah berhenti saja ke masjid, atau setidaknya mengeluh dalam hati, Tuhan kayaknya tidak adil. Kenapa saya rajin sholat kok rezeki seret benar? Padahal kalau kita mau berpikir dalam bentuk yang paling mendasar, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Jika begini keadaan kita, inilah yang terbaik buat kita menurut pertimbangan Allah. Jika kita menuntut lebih lagi, mungkin dengan keadaan yang lebih itu kita bisa tergelincir. Perbuatan yang menyimpang, baik itu yang merugikan orang lain, merugikan masyarakat, bahkan merugikan bangsa dan negaranya. Seorang pedagang tidak akan segan-segan menipu. Sebaliknya pun begitu. Tidak jarang wanita di dalam kelemahannya bisa menenggelamkan dunia. Seorang suami yang jujur, polos, lugu, sederhana bisa jadi koruptor ulung karena didorong-dorong oleh istrinya.
Istrinya bisa saja barangkali dibakar-bakar tetangganya. Suaminya jujur, sederhana, kepala bagian, tempatnya basah, tapi melarat. Istrinya rupanya tidak sabar melihat gaya hidup yang makin konsumtif, yang persaingan makin tajam. Suaminya dikipas-kipasin. Kata istrinya, "Bang, tetangga sebelah kita lakinya pegawai kecil bang, tapi gelangnya kayak pelak becak. Abang ini kan kepala bagian, tidak bisa membelikan saya macam itu. Percumalah." Kata suaminya, "Ya bagaimana bu, gaji saya cuma segitu-gitunya aja. Yang namanya kepala bagian, apaan kek sebet dulu." Kalau sudah berpikir ke arah ini, artinya sudah ngipasin suaminya untuk melakukan tindakan yang tidak wajar. Saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sejak zaman klasik sampai zaman kita sekarang ini, kita melihat kecenderungan syahwat kepada wanita ini. Julius Caesar yang katanya gagah perkasa ternyata tunduk di bawah kaki Cleopatra. Napoleon Bonaparte, the Lion of Europe, singa daratan Eropa, luas kekuasaannya, gagah perkasa tentaranya. Kepada siapa dia tunduk? Ke bawah kaki Margaret Josephine. Demikianlah di zaman kita sekarang. Kita melihat di Jepang betapa Perdana Menteri Ono didesak mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menterinya karena terlibat skandal dengan geisha. Kita juga melihat di Amerika betapa Senator Gary Hart dari Partai Demokrat yang masih muda, jenius, diharapkan masa depan Amerika lahir dari tangannya, terpaksa mengundurkan diri dari calon presiden oleh karena terlibat skandal dengan Donald Nares. Kita juga melihat dan menyaksikan betapa parlemen di Inggris sempat geger oleh karena skandal Pamela Bordes, pelacur kelas kakap yang melanglang buana mencari sasaran-sasaran kakap. Ini adalah kisah kejatuhan diakibatkan oleh hubbus syahwat minan nisa.